Di tengah malam yang sunyi di wilayah perbatasan Kabupaten Garut dan Tasikmalaya, terdengar dentuman keras yang memecah keheningan. Suara itu berasal dari markas besar sebuah organisasi masyarakat, Ormas, bernama Grip Jaya. Markas itu berdiri megah di atas lahan seluas 2 hektar, dikelilingi pagar beton tinggi dan dijaga ketat oleh puluhan anggota berseragam loreng Ormas. Selama bertahun-tahun, Grip Jaya dikenal sebagai kelompok yang ditakuti, terutama karena sepak terjang mereka yang seringkali bertentangan dengan hukum. Warga sekitar sudah lama resah, namun tak ada yang berani bersuara lantang. Hingga malam itu, suasana berubah drastis. Sebuah operasi senyap dilakukan oleh Satuan Elit TNI, Kopassus. Dalam hitungan menit, markas Grip Jaya luluh lantak. Semua bermula dari laporan intelijen yang mencium aktivitas ilegal di dalam markas Grip Jaya. Selain sebagai tempat latihan dan pertemuan, markas itu diam-diam dijadikan gudang penyimpanan senjata gelap, narkotika, dan tempat penyiksaan bagi lawan-lawan mereka. Salah satu korban selamat, seorang aktivis HAM bernama Bayu, berhasil kabur dan memberikan informasi lengkap kepada pihak berwenang. Namun, karena adanya dugaan keterlibatan oknum aparat sipil dalam melindungi Grip Jaya, kasus ini akhirnya dilimpahkan langsung ke Komando Pasukan Khusus. Dengan restu dari Panglima TNI, operasi bersandi, petir malam pun digelar tanpa banyak publikasi. Pasukan Kopassus yang terlibat dalam operasi tersebut adalah dari Grup 1 para komando. Mereka bergerak cepat dan senyap, mengenakan kamuflase malam dan perlengkapan tempur lengkap. Sekitar pukul 2.30 dini hari, mereka mengepung markas Grip Jaya dari 4 penjuru. Dalam waktu kurang dari 5 menit, sistem komunikasi dan aliran listrik markas berhasil dilumpuhkan. Tembakan peringatan tak sempat terdengar. Kopassus langsung menyerbu masuk dengan teknik close quarter battle yang membuat anggota Ormas panik dan tidak sempat melawan. Beberapa mencoba melarikan diri, namun dihentikan secara cepat dan presisi. Dalam waktu 20 menit, markas itu berubah jadi puing. Bentrok fisik sempat terjadi di bagian dalam gedung utama markas, di mana pimpinan Grip Jaya, tokoh karismatik bernama Bagus Santosa, bersama puluhan pengikut setianya bersembunyi. Mereka sempat melepaskan tembakan ke arah pasukan Kopassus, namun teknologi dan pengalaman tempur yang dimiliki pasukan elit itu membuat perlawanan mereka sia-sia. Bagus tertangkap hidup-hidup setelah dilumpuhkan oleh seorang prajurit Kopassus berpangkat Sersan Mayor yang dikenal sebagai Harimau Gunung. Pria itu berhasil mendekati Bagus dan menjatuhkannya hanya dengan satu gerakan bela diri yang menghentak keras lantai beton. Setelah operasi selesai, markas Grip Jaya yang dulunya berdiri kokoh kini tak lebih dari reruntuhan. Barang bukti berupa senjata otomatis, granat rakitan, dan narkotika senilai miliaran rupiah disita. Puluhan anggota Ormas dibawa ke markas militer untuk diperiksa, sementara sebagian lagi dirujuk ke rumah sakit militer karena luka-luka. Media baru mengetahui insiden itu pada pagi harinya, saat sejumlah wartawan mendapati jalanan ditutup total dan helikopter TNI terbang rendah di atas lokasi kejadian. Warga sekitar bersorak gembira, meski masih syok dengan peristiwa luar biasa yang mereka saksikan dari balik jendela rumah masing-masing. Kabar hancurnya markas Grip Jaya menyebar cepat ke seluruh pelosok Jawa Barat. Media sosial dipenuhi tagar Kopassus turun gunung dan hancurkan preman berseragam. Berbagai tokoh masyarakat, aktivis, dan pejabat publik memberikan apresiasi kepada TNI yang bertindak tegas tanpa kompromi. Namun, tak sedikit pula pihak yang mencoba memutarbalikkan narasi, menyebut operasi ini sebagai pelanggaran HAM. Tapi bukti-bukti kejahatan yang ditemukan di markas Grip Jaya membuat opini publik condong pada keberanian Kopassus. Bahkan Presiden mengeluarkan pernyataan resmi, mendukung tindakan pasukan elit tersebut sebagai langkah membersihkan institusi dari jaringan hitam yang mengancam ketertiban nasional. Beberapa bulan setelah insiden, situasi di wilayah Garut dan sekitarnya menjadi jauh lebih aman. Aktivitas premanisme menurun drastis, dan kepercayaan masyarakat terhadap aparat meningkat. Banyak anggota Ormas lain yang membubarkan diri secara sukarela, takut menjadi sasaran selanjutnya. Pasukan Kopassus yang terlibat dalam operasi tersebut mendapat penghargaan langsung dari Panglima TNI. Sedangkan Bayu, sang aktivis yang menjadi kunci terbongkarnya kejahatan Grip Jaya, mendapat perlindungan negara dan diberi kesempatan berbicara di forum nasional tentang pentingnya perlawanan terhadap kekuasaan sipil yang bengis. Peristiwa malam itu pun tercatat dalam sejarah sebagai satu momen besar di mana kekuatan militer digunakan bukan untuk perang, tapi untuk menyelamatkan masyarakat dari tirani Ormas brutal.